Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 1 bulan Juli tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami kembali boleh bersama-sama pelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami tahu bagaimana seharusnya kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penganiayaan. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33, Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, Lukas pasal 9 ayat 22. Kita hanya akan baca di Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah 3 kali secara terang-terangan beritahukan kepada muridnya bahwa ia akan mengalami penganiayaan dan kematian. Dapat kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, juga Matius pasal 20 ayat 17 dan sampai 19. Ini adalah pertama kali Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penganiayaan dan kematian. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali dari kematian. Tuhan Yesus berkata demikian setelah Petrus mengakui bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada Petrus dan murid-murid yang lain apa tujuannya Tuhan Allah mengutus dia datang ke dunia sebagai Mesias. Sebelumnya Tuhan Yesus pernah 5 kali secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dia akan mengalami penganiayaan dan kematian. Dapat kita baca dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 19. Yesus berkata, "Rombahlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Kemudian di Injil Yohanes pasal 3 ayat 14. Demikian dikatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan." Kemudian di Matius pasal 10 ayat 38. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Kemudian di Matius pasal 12 ayat 40. "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam."
Dan terakhir di Yohanes pasal 6 ayat 54. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus secara terang-terangan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penganiayaan, dibunuh dan akan bangkit sesudah 3 hari, dengan cepat Petrus bereaksi. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan ada tiga kelompok orang yang akan menolak dan membunuh dia, yaitu tua-tua. Tua-tua ini adalah pemimpin masyarakat orang Yahudi. Kemudian adalah imam-imam kepala, yaitu orang-orang Saduki. Dan ahli-ahli Taurat, yaitu orang-orang Farisi. Mereka ini adalah anggota agama Yahudi. Mereka adalah pemimpin agama Yahudi dan masyarakat orang Yahudi. Mereka adalah elit-elit orang Yahudi. Mereka inilah yang memusuhi Tuhan Yesus. Mengapa Petrus tidak bisa menerima jika Yesus sebagai Mesias akan mengalami penganiayaan dan kematian? Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus. Tidak rela jika Yesus itu gurunya yang dikasihnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, konsepnya tentang Mesias sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, bahwa Mesias yang diutus Allah adalah seorang raja yang perkasa yang akan memimpin bangsa Yahudi angkat senjata melawan penjajah, yaitu kerajaan Romawi pada waktu itu, membebaskan orang Yahudi dari penjajah, mendirikan kerajaan Mesias di bumi. Dengan kata lain, Petrus percaya bahwa Yesus akan menjadi raja yang berkuasa dan mendirikan kembali kerajaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Itulah sebabnya murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, pernah bersama dengan ibunya datang kepada Yesus dan memohon supaya mereka duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus jika Yesus nanti menjadi raja. Dapat kita baca hal ini di Matius pasal 20 ayat 20 sampai 24. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah meributkan siapa di antara mereka yang akan menjadi yang tertinggi dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita baca di Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat 34. Padahal Tuhan Yesus sebagai Mesias yang diutus Allah adalah untuk menjadi juru selamat dunia dengan mati di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga akan bangkit dari kematiannya. Nah, ini adalah kehendak Allah dalam rencananya menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dengan sangat keras Tuhan Yesus menegur Petrus demikian. Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus tahu iblis memakai Petrus untuk menghalangi misinya datang ke dunia. Iblis adalah musuh Allah yang licik. Dia dapat memanfaatkan siapa saja untuk menghalangi pekerjaan dan rencana Allah. Maksud dan motivasi Petrus itu baik dan sangat manusiawi, yaitu menghendaki Yesus jangan disalibkan, tetapi tidak sejalan dengan kehendak dan rencananya Allah. Saudara sekalian, apa pelajaran bagi kita? Iblis dapat menggunakan siapapun juga untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Apakah dia adalah seorang hamba Tuhan, atau memakai orang yang kita kasihi, atau memakai orang yang mengasihi kita.
untuk menghalangi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus datang ke dunia adalah untuk mati di kayu salib, menjadi juru selamat manusia, untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Mesias, bukan untuk mendirikan kerajaan di dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak pernah mengangkat senjata untuk melawan penjajah Romawi pada waktu itu. Yang ketiga, suatu usulan, suatu pendapat yang baik belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, hidup kita yang paling penting selama di dunia ini adalah melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, kita harus tahu apa kehendak Allah untuk kita setiap orang. Itulah yang harus kita lakukan. Mungkin ada hal-hal yang logis, hal-hal yang menurut ukuran manusia adalah hal yang baik, tetapi itu belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Yang penting harus kita tahu kehendak Tuhan, kehendak Allah kepada kita itu apa kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Iblis bisa memakai Petrus untuk menghalang-halangi rencana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur dia, "Hai iblis, mundulah daripadaku." Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak diperalat oleh iblis untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Yesus. Ketika Engkau datang ke dunia ini, Engkau adalah untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau datang ke dunia bukan mendirikan kerajaan di dalam dunia ini, tetapi Engkau datang menjadi juru selamat kami dengan mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, tolong kami mengasihi Engkau, setia kepada Engkau, mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita, sampai bertemu pada kesempatan yang lain.